Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul pada saat ini. Ya, oke. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami, yaitu ada pendekatan pembelajaran. Adapun anggota kami ada Muhammad Azmi dan Muhammad Trafli, dan saya sendiri sebagai moderator yaitu Muhammad Nasir. Tak lupa pula yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran, yaitu Pak Tanenji. Oke, langsung saja. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu di sini ada pengertian pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran atau merupakan gambaran pola umum perbuatan guru dan peserta didik di dalam perwujudan kegiatan pembelajaran. Nah, sedangkan strategi sendiri merupakan pola umum perbuatan guru peserta didik di dalam perwujudan kegiatan pembelajaran. Nah, pendekatan merupakan dasar penentuan strategi yang akan diwujudkan dengan penentuan metode. Sedangkan metodenya sendiri merupakan alat yang digunakan dalam pelaksanaan strategi pembelajaran. Nah, pendekatan dapat diimplementasikan dalam sejumlah strategi. Nah, sedangkan strategi ini adalah pola umum perbuatan guru siswa di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Nah, strategi ini dapat diimplementasikan dalam beberapa mode. Nah, selanjutnya di sini ada materi, yaitu ada macam-macam pendekatan pembelajaran. Nah, menurut Roy Killen, dia berpendapat nih, pendekatan pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Nah, klasifikasi pendekatan di atas didasarkan pada subjek dan objek pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung dan pembelajaran deduktif atau ekspositori. Nah, kalau pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry serta pembelajaran induktif. Berdasarkan pemerolehan bahan pelajaran, secara garis besar pendekatan pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada pendekatan konsep dan pendekatan proses. Nah, pendekatan konsep ini apa? Pendekatan konsep adalah suatu pendekatan yang menekankan pada perolehan dan pemahaman fakta dan prinsip. Sedangkan pendekatan proses atau dikenal dengan pendekatan keterampilan proses menekankan pada bagaimana bahan pelajaran itu diajarkan dan dipelajari. Nah, selanjutnya ada pendekatan konsep, lebih banyak bergantung pada apa yang diajarkan guru berupa bahan atau isi pelajaran. Hal ini memungkinkan belajar keterampilan proses cenderung untuk bermodus discovery. Untuk memperjelas keterangan berikut akan dibahas tentang pendekatan konsep, pendekatan keterampilan, pendekatan ekspositori dan pendekatan discovery. Nah, di sini yang pertama ada pendekatan konsep. Nah, pendekatan konsep ini merupakan pendekatan yang mementingkan hasil daripada proses perolehan hasil. Untuk itu, pendekatan ini terkesan hanya merupakan pemberian informasi sehingga hasilnya kurang bermakna dan kurang bertahan lama. Nah, yang kedua ini ada pendekatan keterampilan proses. Nah, pendekatan keterampilan proses merupakan pendekatan yang mengembangkan keterampilan memproseskan pemerolehan sehingga peserta didik mampu menemukan dan mengembangkan secara bebas dan kreatif fakta dan konsep serta mengaitkannya dengan sikap dan nilai yang diperlukan. Nah, yang ketiga ini ada pendekatan individual. Perbedaan individual peserta didik yang beragam memberikan wawasan kepada guru bahwa strategi pengajaran harus memperhatikan perbedaan peserta didik secara individual. Dengan kata lain, guru harus melakukan pendekatan individual dalam implementasi strategi belajar mengajarnya. Bila tidak dilakukan, maka strategi belajar tuntas atau mastery learning yang menuntut penguasaan penuh kepada peserta didik tidak pernah menjadi kenyataan. Selanjutnya akan disampaikan oleh
Saudara Muhammad Rafli. Baik, saya di sini sebagai pemateri kedua, Muhammad Rafli, akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama dari saudara Nasir. Baik, saya akan menjelaskan dari macam-macam pendekatan. Yang keempat yaitu pendekatan kelompok. Dalam kegiatan belajar mengajar, kadang ada juga guru yang menggunakan pendekatan yang lain, yakni pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok memang suatu waktu diperlukan dan perlu digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial peserta didik. Hal ini disadari bahwa peserta didik adalah sejenis makhluk yang homo socius, yaitu makhluk yang berkecenderungan untuk hidup bersama. Yang selanjutnya pendekatan interaksi. Pendekatan interaksi ini ketika guru dihadapkan kepada permasalahan peserta didik yang bermasalah, guru akan berhadapan dengan permasalahan peserta didik yang bervariasi. Setiap masalah yang dihadapi oleh peserta didik tidak selalu sama, terkadang ada perbedaan dalam mengajar. Misalnya dalam hal motivasi, ada peserta didik yang memiliki motivasi rendah dan ada yang bergairah belajar, ada pula yang kurang bergairah. Di antara mereka yang duduk dan berbicara satu sama lain tentang hal-hal yang lain yang tidak ada kaitannya dengan masalah pelajaran. Jadi dalam pendekatan ini dia menjelaskan bahwa setiap orang tuh berbeda-beda dalam berbicaranya ya, dalam interaksinya kepada orang lain. Kadang seorang guru ini menjelaskan sebuah materi, tapi murid-muridnya ini malah membicarakan hal-hal yang lain seperti itu. Yang selanjutnya adalah pendekatan edukatif. Apapun yang dilakukan guru dalam pendidikan dan pengajaran memiliki tujuan mendidik, bukan karena motif-motif lain seperti dendam, gengsi, ingin ditakuti dan sebagainya, ataupun ingin ditakuti dalam sekolah. Namun peserta didik yang telah melakukan kesalahan, yakni membuat keributan di kelas ketika guru sedang memberikan pelajaran, tidak tepat diberikan sanksi, hukum dengan cara memukul badannya hingga luka atau cedera, ini adalah tindakan sanksi hukum yang tidak bernilai pendidikan. Guru telah melakukan pendekatan yang salah. Guru telah menggunakan teori power, yakni teori kekuasaan untuk mendudukkan orang lain dalam pendidikan. Selanjutnya ada pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman ini ada experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman adalah guru yang bisu tidak pernah marah. Pengalaman adalah guru yang tanpa jiwa, namun selalu dicari oleh siapapun yang juga belajar dari pengalaman lebih baik daripada sekadar bicara atau tidak pernah berbuat sama sekali. Belajar adalah kenyataan yang ditunjukkan dengan kegiatan. Meskipun pengalaman diperlukan dan selalu dicari selama hidup, namun tidak semua pengalaman bersifat mendidik. Educative experience, karena ada pengalaman yang tidak bersifat mendidik. Suatu pengalaman dikatakan tidak mendidik. Selanjutnya pendekatan pembiasaan. Pembiasaan adalah alat pendidikan. Bagi anak yang masih kecil, pembiasaan ini sangat penting karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik anak di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk suatu sosok manusia yang berperdian yang baik. Pula sebaliknya, pembiasaan buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian buruk pula. Begitulah biasanya yang terlihat yang terjadi pada diri seseorang. Selanjutnya, pendekatan emosional. Emosi adalah gejala kejiwaan ada di dalam diri seseorang. Pasti setiap orang memiliki emosinya masing-masing, dan emosi ini berhubungan dengan masalah perasaan. Seseorang yang mempunyai perasaan pasti dapat
merasakan sesuatu, baik perasaan jasmania maupun perasaan rohania. Selanjutnya, pendekatan rasional. Pendekatan rasional, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang sempurna, diciptakan manusia berbeda dengan makhluk lainnya diciptakan oleh Tuhan. Perbedaannya terletak pada akal. Manusia mempunyai akal, sedangkan makhluk lainnya seperti binatang dan sejenisnya tidak mempunyai akal. Dengan kekuatan akalnya, manusia dapat membedakan mana perubahan yang baik, mana perubahan yang buruk, mana kebenaran, kedustaan dari sesuatu ajaran atau perbuatan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga kepada saudari Azmi. Silakan. 12. Pendekatan keagamaan. Emosi adalah gejala kejiwaan yang ada di dalam diri seseorang. Emosi berhubungan dengan masalah perasaan. Seseorang yang mempunyai perasaan pasti dapat merasakan sesuatu, baik perasaan jasmaniah maupun perasaan rohaniah. 13. Pendekatan kebermaknaan. Tujuan. Pendekatan kebermaknaan digunakan untuk membantu siswa memahami bahasa asing dengan lebih efektif melalui pengajaran yang berfokus pada konteks, makna, dan pemahaman lintas budaya. Fokus. Yang pertama, makna tidak hanya dihasilkan dari struktur kata atau kalimat, tetapi juga dari konteks penggunaannya dalam komunikasi nyata. Yang kedua, pengajaran bahasa asing harus menekankan pemahaman makna baik secara lisan maupun tulisan. Elemen utama. Motivasi belajar. Faktor utama keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh seberapa relevan atau bermakna materi yang dipelajari bagi siswa. Yang kedua, belajar sebagai komunikasi. Proses belajar bahasa berfokus pada penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, konteks dan situasi. Pemahaman makna kalimat berbeda-beda tergantung pada situasi penggunaannya. Peran guru. Yang pertama, bertindak sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan keterampilan berbahasa. Yang kedua, pendekatan yang digunakan melibatkan berbagai metode seperti pendekatan pengalaman, pembiasaan, emosional, rasional, dan kebermaknaan. Yang ketiga, pemilihan pendekatan yang efektif. Yang keempat, pemilihan pendekatan pembelajaran yang efektif melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan kesesuaian pendekatan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, daripada rangkuman di atas. 1. Identifikasi tujuan. Menentukan tujuan program yang jelas dan sesuai dengan tuntunan pekerjaan atau pembelajaran. Identifikasi ini menjadi dasar untuk menentukan pendekatan pembelajaran yang paling tepat. Yang kedua, analisis tujuan. Tujuan yang ditetapkan dibagi menjadi dimensi yang lebih spesifik. Analisis ini membantu menentukan pendekatan yang paling sesuai dengan pencapaian tujuan. Yang ketiga, penetapan tujuan. Setiap langkah pembelajaran harus relevan dengan kompetensi yang diharapkan. Tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik menjadi fokus untuk membantu pengemban kurikulum. Yang keempat, spesifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap pembelajaran harus mencakup semua aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan tujuan. Pengajar diharapkan mampu untuk menyampaikan materi yang terintegrasi dengan aspek-aspek tersebut. Yang kelima, identifikasi kebutuhan pendidikan dan latihan. Langkah ini melibatkan penyusunan program yang menggabungkan teori dan praktik untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, memastikan latihan yang diberikan relevan dengan pembelajaran. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu program atau pendekatan pembelajaran.
Evaluasi berfungsi untuk memastikan apakah tujuan telah tercapai. Yang ketujuh, organisasi sumber-sumber belajar. Pengorganisasian sumber belajar sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Materi yang dipilih harus relevan dan mendukung pencapaian tujuan.